Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu teori perkembangan dan tugas perkembangan. Adapun anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama Atiul Husna, yang kedua Fatah Fawaz Al-Sadat, yang ketiga Rianti Eliviana Putri, yang keempat Nurlintang Indriani, yang kelima Widiana Setiawardani, dan yang terakhir Nisaul Fauziati Nur. Macam-macam teori perkembangan. Yang pertama, yaitu teori empirisme. Teori perkembangan manusia pertama yang dikemukakan oleh John Locke adalah teori empirisme. Teori ini sendiri memiliki anggapan bahwa perkembangan seseorang perkembangan sejak lahir sampai dewasa. Yang kedua yaitu teori nativisme. Teori perkembangan manusia kedua ditemukan oleh Arthur Schopenhauer adalah teori nativisme. Pada teori ini, perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dimiliki individu tersebut sejak dilahirkan. Teori ini beranggapan bahwa faktor pendidikan serta lingkungan tidak memiliki pengaruh pada perkembangan manusia. Menurutnya, sifat baik maupun jahat seseorang tidak dapat diubah. Yang ketiga yaitu teori naturalisme. Teori ini memiliki anggapan bahwa alamlah yang menjadi faktor penting dalam pendidikan seorang anak, yang membuat anak tersebut bukanlah hasil bentukan dari pendidikan yang didapatkan dari sekolah formal, melainkan alam. Yang keempat yaitu teori konvergensi. Teori perkembangan manusia keempat ditemukan oleh William Stern. Teori ini merupakan sebuah gabungan di antara dua teori perkembangan, yaitu teori nativisme serta teori empirisme. Teori ini mengatakan bahwa setiap individu memiliki bakat, akan tetapi agar dapat berkembang, bakat tersebut harus berada atau menemukan lingkungan yang sesuai dengan individu tersebut. Teori perkembangan anak menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Lavengenfeld menyatakan bahwa tahap-tahap perkembangan anak meliputi yang pertama 3-5 tahun masa pendidikan pendahuluan seperti menuruti dan meniru orang tua. Yang kedua 3-6 tahun tahap taman kanak-kanak yang hendaknya dicapai adalah A. Berbahasa lisan seperti berbicara dan bercerita. B. Mengenal pola hidup keluarga seperti saya, keluarga, dan sekolah. C. Menguasai keterampilan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, menggosok gigi, berganti pakaian, dan lain-lain. D. Mengenal diri, keinginannya, dan kehendaknya. Mulai berhayal, tidak dapat membedakan hayalan dan kenyataan. 3. Kelas 1 dan 2 SD. Membaca buku cerita yang ada ekspresi seninya, mengumpulkan benda-benda kecil dan bermain dengan teman sebaya. Yang kedua, teori perkembangan menurut psikoleksual Sigmund Freud dibagi menjadi 5. Yang pertama, oral stage mulai umur 0 bulan sampai 1 tahun. Tahap perkembangan area oromotor, otot daerah sekitar mulut, pipi, rahang, dan pencernaan yang berpengaruh pada perkembangan lainnya. Yang kedua, anal stage mulai umur 1 sampai 3 tahun. Periode perkembangan manusia yang terjadi pada usia sekitar 1 hingga 3 tahun. Yang ketiga, phallic stage usia 3 sampai 6 tahun. Pada fase ini, anak menaruh perhatian kepada alat kelamin dan mulai mengerti perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, latency stage usia 6 sampai pubertas. Anak menekan sebuah minat terhadap seks dan mengembangkan keterampilan sosial dan intelektual. Yang kelima, genital stage masa pubertas ke atas. Anak sudah mulai remaja dan mengalami pubertas yang ditandai adanya ketertarikan dengan lawan jenis. Kemudian teori
dan Piaget. Yang pertama, sensory motor stage usia 0 sampai 2 tahun. Anak mendapatkan pemahaman tentang lingkungan dirinya dengan mengkoordinasikan pengalaman indera dan motor, tahu gerak anggota badan. Yang kedua, simple reflexes sejak lahir sampai usia 1 bulan, yaitu anak mengkoordinasi sensasi dan aksi masih dengan perilaku yang sifatnya refleks. Ketiga, first habits and primary circular reaction. Mulai usia 1 sampai 4 bulan, anak bisa mengkoordinasi sensasi dan 2 tipe skema, yaitu kebiasaan dan mampu memberikan reaksi berulang. Yang keempat, secondary circular reaction. Mulai usia 4 sampai 8 bulan, anak lebih berorientasi pada objek, ia akan mengulang tindakan yang menarik. 5. Coordination of secondary circular reaction. Mulai usia 8 sampai 12 bulan, anak mampu mengkoordinasikan penglihatan dengan sentuhan. Kemudian yang keenam adalah tertiary circular reaction, novelty and curiosity. Mulai usia 12 sampai 18 bulan, anak menggunakan berbagai objek untuk eksperimen. Kemudian yang ketujuh adalah internalization of shams. Usia 18 sampai 24 bulan, anak mengembangkan kemampuan untuk menggunakan simbol primitif dan membentuk representasi mental. Yang ke-8 adalah pre-operational stage. Usia 2 sampai 7 tahun. Anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar. Ia mampu menunjukkan objek dengan 10. 9. Operational stage, usia 7 sampai 11 tahun. Anak mulai mampu berpikir logis dengan mengelompokkan objek yang sesuai. 10. Operational stage, mulai usia 11 tahun ke atas. Anak sudah mampu berpikir secara lebih logis serta dapat memahami ide-ide, atau anak sudah mulai memahami setiap perbuatan yang dilakukan nanti akan memiliki dampak yang baik atau buruk. Tugas perkembangan anak di usia sekolah dasar. Avigus menjabarkan 8 tugas perkembangan anak pada periode usia 6-12 tahun. 8 tugas perkembangan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Belajar keterampilan fisik yang dibutuhkan dalam permainan. Selama waktu ini, anak belajar menggunakan otot-otot untuk mempelajari berbagai keterampilan. 2. Pengembangan sikap terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. 3. Berkawan dengan teman sebaya. Dengan masuknya anak ke sekolah akan menuntut anak untuk melakukan interaksi sosial dengan teman sebaya. 4. Belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan wanita. Pada usia 9 sampai 10 tahun, anak mulai menyadari peran sesuai dengan jenis kelaminnya. 5. Belajar menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. 6. Perkembangan konsep yang dibutuhkan dalam kehidupan anak. Pada masa ini, anak hendaknya mempunyai berbagai konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 7. Pengembangan moral, nilai, dan kata hati. 8. Mengembang sikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Tingkat kematangan fisik dan mental pada setiap individu terjadi pada waktu yang berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Setiap individu akan mengalami fase-fase perkembangan dalam hidupnya. Dalam menjalani hidupnya, individu akan berusaha untuk melakukan tugas perkembangan yang sesuai dengan fase perkembangan agar mereka mendapatkan kebahagiaan bagi kehidupan bermasyarakatnya
Setiap tahap atau fase pertumbuhan dan perkembangan memiliki tugas perkembangan sendiri. Tugas perkembangan pada usia kanak-kanak dimulai dari usia 2 sampai dengan 13 tahun. Usia kanak-kanak dibagi menjadi 2 periode, yaitu usia prasekolah dan usia sekolah. Usia prasekolah disebut dengan kanak-kanak awal real childhood, dan usia sekolah disebut dengan kanak-kanak akhir late childhood. Faktor-faktor yang mempengaruhi tugas perkembangan anak di usia sekolah dasar dibagi menjadi 7. Yang pertama, keturunan. Gen mempengaruhi sebagian besar karakteristik fisik di si kecil, mulai dari tinggi badan, postur tubuh, berat badan, warna mata, tekstur rambut, hingga kecerdasan dan bakat anak. Semua sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Yang kedua, lingkungan. Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak usia dini meliputi kondisi geografis atau tempat tinggal, serta lingkungan sosial atau hubungan dengan keluarga dan teman. Yang ketiga, jenis kelamin. Jenis kelamin juga merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak di usia dini. Berat, panjang, dan lingkar kepala cenderung lebih besar pada anak laki-laki daripada anak perempuan di panjang tahun pertama kehidupan anak. Yang keempat, hormon. Ketika mendengar kata hormon, kebanyakan orang mungkin langsung terbayang hormon testosteron pada pria dan estrogen pada wanita. Namun, anak-anak maupun orang dewasa menghasilkan banyak jenis hormon lain yang mempengaruhi setiap aspek tumbuh kembang dan kesehatan. Yang kelima, aktivitas fisik. Aktivitas fisik sangat penting untuk mendukung perkembangan anak balita. Berolahraga sebenarnya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak karena bisa membantu tubuhnya mendapatkan kekuatan otot dan massa tulang. Olahraga yang tepat akan membantu si kecil tumbuh dengan baik, membuatnya tetap sehat dan melawan penyakit dengan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Lanjutan dari faktor-faktor yang mempengaruhi tugas perkembangan anak di usia sekolah dasar. Yang keenam adalah sosial dan ekonomi. Faktor sosial ekonomi sedikit banyak mempengaruhi tumbuh kembang anak di usia dini. Alasan terpenting di balik ini adalah kesempatan dan akses yang lebih banyak untuk mendapatkan asupan nutrisi yang lebih baik. Faktor sosial ekonomi juga memungkinkan seseorang anak mendapatkan fasilitas yang lebih baik untuk mendukung tumbuh kembangnya. Misalkan saja jam makan yang teratur, lama waktu tidur, kebersihan makanan, akses ke pelayanan kesehatan, hingga kesempatan berolahraga dan aktivitas lainnya. Yang ketujuh adalah nutrisi. Pertumbuhan pun berhubungan langsung dengan nutrisi. Tubuh anak-anak membutuhkan energi yang cukup untuk bisa bertumbuh normal, dan kebutuhan-kebutuhan ini bervariasi menurut fase perkembangannya. Sebaliknya, kekurangan gizi akan memperlambat proses pertumbuhan anak. Kesimpulan dari kelompok kami adalah tugas perkembangan pada usia sekolah dasar dimulai dari usia 6 sampai dengan 13 tahun. Anak pada usia sekolah dasar diharapkan sudah mampu menguasai keterampilan dasar seperti yaitu membaca, menulis, dan berhitung, serta diharapkan sudah mampu melaksanakan tugas perkembangan anak usia sekolah dasar yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu Langford, Sigmund Freud, Jean Piaget. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tugas perkembangan anak usia sekolah dasar adalah yang pertama, keturunan, kedua, lingkungan, ketiga, jenis kelamin, keempat, hormon, kelima, aktivitas fisik, yang keenam, sosial ekonomi, yang ketujuh juga nutrisi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.